Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi Bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA ataupun SMK, yaitu bab 3 mengenai teks editorial sebagai media untuk berpendapat. Di bagian A, pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Pengertiannya adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Artinya ini merupakan opini dari sebuah media yang ditulis oleh seseorang mengenai berita-berita atau hal-hal yang sifatnya aktual, fenomenal, ataupun yang sifatnya kontroversial yang tentunya berkembang di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini, sehingga apa yang dikemukakan akan mampu memberikan wawasan dan bisa memberi dampak bagi yang membacanya. Itulah pengertian dari teks editorial. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial dibagi menjadi dua. Teks editorial untuk pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada kehati-hatian. Yang kedua, normatif atau normal saja. Yang ketiga, cenderung konservatif atau berdasarkan kebiasaan. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Oleh karena itu, ciri-cirinya yaitu ada salah satunya hati-hati dalam membuat sebuah teks editorial. Yang kedua, teks editorial bagi pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif atau memiliki keinginan untuk maju. Yang keempat, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung atau istilahnya tanpa ada basa-basi. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Selanjutnya, sifat teks editorial. Sifat teks editorial sebagai berikut. Yang A, krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Artinya misalkan seminggu sekali, sebulan sekali, atau ya 2 hari sekali, atau berapapun itu berkalanya. Kemudian B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Artinya yang aktual tentunya. Yang C, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Artinya memiliki ciri khas tertentu sehingga pembaca bisa mengenali karakter dari media massa tersebut. Yang bagian D, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Selanjutnya, jenis teks editorial, tipe teks editorial, fakta dan opini dalam teks editorial. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu yang pertama, interpretatif editorial. Yang kedua, kontroversial editorial, dan yang ketiga, explanatory editorial. Yang kedua yaitu tipe teks editorial. Ada 4.
Yang pertama, yang A, menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang bagian B bersifat kritis, artinya daya kritik terhadap suatu hal. Yang bagian C yaitu persuasi atau mengajak atau kata lain membujuk pembaca. Yang D yaitu pujian untuk hal-hal tertentu. Selanjutnya yang ketiga, fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Artinya, data-datanya lengkap, fakta yang disajikannya pun dalam peristiwa tersebut merupakan data yang akurat. Kemudian, pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, ataupun prediksi, atau kata lainnya dugaan berdasarkan fakta empiris. Kemudian, harapan dan saran penyelesaian masalah. Masalah apa? Ya, masalah yang sedang berkembang di masyarakat, tentunya yang sifatnya aktual. Kemudian yang bagian C, ragam informasi dalam teks editorial. Ada 3. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Yang kedua, pendapat dalam argumen dalam teks editorial. Dan yang ketiga, saran terhadap isu faktual. Kita bahas dulu yang pertama. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenalnya, dan keterbantahannya atau yang sifatnya kontroversi. Itu dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Mana yang sifatnya aktual, mana yang sifatnya fenomenal, dan mana yang sifatnya kontroversial. Itu isu dalam media informasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendapat dan argumen dalam teks editorial. Tentunya dalam teks editorial ada argumen atau pendapat. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen yaitu sebagai berikut. Yang A, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang D, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Artinya, memberikan solusi. Yang C, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Artinya, pendapatnya adalah pendapat yang original atau pendapat dari seseorang penulis tersebut. Yang D, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, ya, tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang E, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan, tentunya ada rambu-rambu dalam menyampaikan sebuah pendapat ataupun argumen. Yang terakhir yaitu saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Yang A, menghindari emosi dan prasangka negatif. Artinya, kita jangan mengedepankan emosi dalam menulis sebuah teks editorial. Yang B, yaitu mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur, apa adanya. Yang isu yang berkembang di masyarakat, apapun itu, ya itu harus kita sampaikan secara objektif, logis, atau mudah diterima oleh masyarakat atau pembaca, dan serta jujur. Bagian C, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, ataupun perbandingan. Artinya, isu-isu yang berkembang di masyarakat itu kita lengkapi, kita landasi dengan data dan fakta yang ada. Jangan sampai kita menyampaikan isu yang berkembang di masyarakat itu dengan hal-hal yang sifatnya kebohongan atau tidak disertai dengan data. Kemudian yang D,
menyampaikan saran dengan urut atau berurutan, terperinci dan tidak berbelit-belit, sehingga saran yang kita sampaikan mudah dipahami oleh pembaca. Yang bagian E, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Artinya, sebisa mungkin tulisan kita mengenai isu faktual yang berkembang di masyarakat ini dalam sebuah teks editorial jangan sampai menyinggung urusan pribadi seseorang. Baik, demikian materi untuk kelas 12 di bab ketiga mengenai teks editorial. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, lanjutan dari bab 3 teks editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.